Saudara, kebutuhan beras di 3 kabupaten yakni Mamuju, Mateng, dan juga Pasangkayu semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengetahui berapa pasokan yang disiapkan oleh Bulog Mamuju dalam memenuhi kebutuhan beras di 3 kabupaten tersebut, berikut telah hadir di studio kami Bapak Jamaluddin dari Perum Bulog Mamuju. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Fai. Luar biasa, selamat datang Pak di studio TVRI Sulawesi Barat. Begitu luar biasa bagi kami telah hadir Bapak Jamaluddin selaku pimpinan dari Bulog Mamuju ya Pak? Iya benar. Ini Pak mungkin pertama mungkin terkait, ini mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui apa sebenarnya fungsi dan juga tugas dari Bulog Mamuju sendiri. Oh, kalau penugasan Perum Bulog, kita sebenarnya sesuai dengan Perpres nomor 48, kita ada penugasan di sisi pelayanan publik dan di sisi komersial. Untuk di sisi pelayanan publik yang selama ini kita jalankan adalah untuk program SPHP Pak. Itu program yang dulu istilahnya operasi pasar ya, operasi pasar. Tahun lalu istilahnya KPSH, tapi untuk tahun 2023 ini berubah nama jadi SPHP, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Jadi program itu kita menstabilkan harga di sisi konsumen. Selain itu kita juga ada beras-beras CBP yang kita pergunakan untuk bantuan bencana dan kegiatan-kegiatan anggaran lainnya kita juga ada melaksanakan untuk kegiatan tersebut. Yang pastinya kita untuk pasokan juga kita mengamankan di sisi produsen dan mengamankan di sisi konsumen. Wah ya Pak, luar biasa. Tapi ini juga Pak mungkin, ini kan terkait semakin hari penduduk semakin banyak. Tentunya di 3 kabupaten, Mamuju Tengah, Pasangkayu, angka pertumbuhan jumlah masyarakat ini semakin banyak gitu. Untuk dari Bulog sendiri, bagaimana Pak stok beras untuk 3 kabupaten ini? Sudah bisa menyiapkan untuk 3 kabupaten ini? Alhamdulillah saat ini kita punya stok sekitar 600 ton Pak, 400 ton di Mamuju dan 200 ton di gudang Pasangkayu. Untuk 600 ton itu cukup aman itu Pak, apalagi nanti di pertengahan Maret juga kita sudah mulai panen lagi. Jadi ya saya rasa sangat aman itu untuk sebelum panen untuk kita distribusikan untuk program SPHP. Oh, jadi aman untuk sampai akhir bulan ini ya Pak? Iya, karena kita kan menjaga ketersediaan stok yang fresh Pak. Wah. Jadi di masa panen nanti gudang kita kosongkan kembali untuk serapan di petani. Wah, luar biasa. Iya. Dan ini Pak kan Sulawesi Barat ini kita merupakan wilayah yang rawan bencana. Sering terjadi bencana, salah satunya 2021 kemarin kita terkena bencana gempa bumi dan banjir tentunya, dan sempat terjadi juga banjir ya Pak di Bulog. Iya, benar. Tapi untuk Bulog sendiri bagaimana nih penanganan terkait bencana, kesiapan dari Bulog sendiri jika terjadi bencana di wilayah Mamuju atau Mamuju Tengah dan Pasangkayu? Pemerintah sebenarnya punya cadangan beras pemerintah Pak, dialokasikan di masing-masing gudang Perum Bulog. Itu sebenarnya mereka punya jatah 100 ton per kabupaten, untuk provinsi malah 200 ton per tahun. Jadi kalau seperti ada kejadian bencana ya kita sudah siap, stok kita banyak kok. Oh, luar biasa ya. Namun mungkin beberapa pertanyaan lagi, ini terkait kualitas beras di Bulog Mamuju. Mungkin masyarakat terkadang tidak memahami kualitas beras sebaiknya seperti apa. Nah untuk di Bulog sendiri, kualitas Bulog yang disediakan seperti apa Pak? Atau ada grade-nya? Iya. Tolong Bapak-Bapak Ibu sekalian jangan berasumsi Perum Bulog seperti yang lalu gitu. Bulog sekarang sudah banyak perubahan. Beras kita yang sangat fresh sekali saat ini. Beras yang fresh. Jadi beras yang ada di gudang Bulog itu merupakan beras yang kita pasok terakhir di bulan Oktober-November yang lalu, panen gadu yang lalu kita pasok. Itulah ketersediaan stok kita yang saat ini. Jadi stok beras lama sudah tidak ada lagi di Bulog. Bisa saya kasih contoh Pak? Boleh. Ini sudah ada ya beras. Ini beras yang di sisi komersil kita nih. Ada beras Bifood ini. Bifood Sejahtera Ramos. Ini beras komersial kita. Waduh, ini beras yang nomor 1 lah di Bulog. Ini juga kita ada hadiahnya juga ini. Ini kualitinya yang sudah cukup premium ya? Kualitas premium. Ini sisi komersial kita Pak. Ada lagi Pak? Ini yang beras medium, ini yang program SPHP kita jual dengan harga maksimal 9.450 di tingkat pengecer. Jadi konsumen akhir beli
maksimal 9.450 Wah. di pasar-pasar, banyak outlet-outlet kami di masing-masing pasar ada sekitar 5 outlet. Satu lagi Pak, untuk Wah, yang masih beras ada. ASN ya. Untuk ASN juga kita ada beras kita ini. Beras kita. Ini yang premium kita juga, salurkan kualitas kepada premium. ASN di Mamuju. Wah, luar biasa. Cukup Nah, banyak. ini terkait tadi sudah ditampilkan beberapa beras premium dan juga beberapa jenis beras juga. Iya. Terkait tentang kolaborasi ini tentunya Bulog kita membutuhkan ya kolaborasi dengan petani lokal. Untuk kolaborasi sendiri dengan petani lokal di Mamuju atau Pasangkayu dan Mateng, apakah ada kolaborasi? Oh iya jelas. Jadi di masa-masa panen seperti kan ada 2 kali panen ya Pak. Panen rendengan di periode antara Maret sampai Juni dan panen gaduhan periode antara September sampai November. Itu kita serap. Ya, serap sebanyak-banyaknya beras dari petani. Nah, itulah fungsi kita dalam pengamanan harga di sisi produsen, Pak. Kita pastikan bahwa harga itu di sisi produsen itu aman, karena kita punya harga pembelian pemerintah. 8.300 untuk berasnya. Ya. Nah, kalau yang tidak masa panen tersebut ya kita salurkan untuk SPHP dengan beras ini. Wah, luar biasa. Bagus ini berasnya, cuma 9.450 per kilogram. wajib. Bisa dicari di apa namanya Toko-toko. toko-toko outlet yang bekerja sama dengan Perum Bulog. Oh, luar biasa. Ini lagi-lagi Pak, di Sulawesi Barat kita memiliki isu yang cukup menjadi fokus pemerintah, stunting. Tentunya iya. Sulawesi Barat menjadi nomor 2, peringkat nomor 2 di Indonesia setelah NTT. Nah, ini sangat menarik jika Bulog sendiri, bagaimana kontribusi Bulog dalam mengatasi masalah stunting. Tentunya masyarakat sekarang di Sulawesi Barat menjadi concern terhadap, dan juga pemerintah tentunya. Jadi kemarin waktu ada MOU dengan Bupati terkait penyaluran beras ASN, kami menawarkan beras Fortifit karena kita juga ada beras Fortifit yang ya cocok karena mempunyai multinutrisi berbagai vitamin ada di situ dan sangat cocok sekali kalau untuk disalurkan untuk stunting. Ya, karena kita juga di beberapa provinsi juga sudah kerjasama dengan BKKBN untuk penyaluran beras Fortifit. Walaupun pada akhirnya beras tersebut bukan hanya untuk kebutuhan stunting, karena itu multivitamin, multinutrisi itu sangat baik berasnya sebenarnya. Nah, cuma kalau untuk yang stunting juga cocok untuk menggunakan beras tersebut. Saya nggak bawa tadi contohnya. Mungkin bisa ada tidak Pak mungkin pembeda gitu dari tadi beras yang Fortifit itu dengan beras lain. Mungkin masyarakat yang sedang menonton saat ini bisa membedakan ketika membeli di toko-toko, atau ada tidak yang mungkin menjadi ciri khas bahwa ini lumayan untuk membantu nutrisi bagi anak dan juga keluarga. Kalau bentuk berasnya itu kita packagingnya 1 kilo, tapi bisa juga kita sediakan seperti untuk 3 kilo atau 5 kilo juga bisa kita sediakan. Nah, packagingnya seperti ini juga, ini kedap. Kedap udara. Ya, pokoknya packagingnya sangat bagus lah. Oke, Pak. Nah, luar biasa sekali dari Bulog, dan mungkin sedikit mungkin statement terakhir Pak terkait tentang Bulog, apakah kedepannya seperti apa harapan dari Bulog sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah 3 kabupaten ini, apa harapan dan juga rencananya seperti apa nih Pak kedepannya? Ya, harapannya kami sebagaimana tugas kami dalam hal stabilisasi harga, kami harapkan masyarakat itu jangan khawatir bahwa beras itu nggak tersedia. Bulog selalu tersedia beras, dan kita selalu mengamankan baik di sisi produsen maupun konsumen. Jadi ya tolong jangan khawatir kalau beras sampai tidak ada, karena beras Bulog bisa intervensi dengan adanya beras-beras di gudang-gudang Perum Bulog. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi dari penuturan Pak Jamaluddin sebagai Ketua Perum Bulog Mamuju, pimpinan cabang dari Perum Bulog Mamuju, bahwa untuk penyediaan beras untuk tiga kabupaten insya Allah akan memenuhi beberapa minggu ke depan tentunya ya, sampai akhir bulan ini, dan kita berharap tentunya kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, Bulog dan juga masyarakat terus meningkat tentunya ya. Itulah tadi sedikit bincang bersama dengan Pak Jamaluddin, pimpinan cabang Bulog Mamuju.